Selamat datang di kisahku. Awal penderitaan hidup. Kutunjukkan bahwa langit tak selamanya biru dan mentari selalu terbit dan terbenam, tidak membeda sisi biru. Kamu sudah siap, Ana? Sudah ibu, aku sudah siap. Mobil yang menjemput kita sebentar lagi akan tiba, jadi kalian berdua segera bersiap-siap. Ya. Ayo, mobilnya sudah tiba. Selamat siang Pak, apakah kita berangkat sekarang? Iya Mas. Ibu, Ana, ayo. Aku akan merindukan rumah ini dan mengingat semua kenangan selama 2 tahun. Ayo Mas. Ana, Ana,
Duduk sini, nak. Anak sayang, ayah dan ibu sudah mendaftarkan kamu di sekolah yang kamu inginkan. Semua keperluan sekolah kamu dari seragam dan keperluan-keperluan lainnya juga sudah ayah dan ibu siapkan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir ya sayang. Jadi besok kamu sudah bisa mulai sekolah. Jadi sekarang kamu langsung tidur saja dan persiapkan diri dengan baik ya. Ya ibu, ayah, terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kalian kedatangan murid baru. Jadi, harap kalian bertemu baik dengan dia. Ayo anak, silakan masuk. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, saya Diandra Ana Wijaya, panggil saja Ana. Anak silakan duduk di belakang diri. Baik anak-anak, sebelumnya ibu minta maaf karena ibu masih ada urusan dengan kepala sekolah. Jadi nanti kamu kerjakan latihan soal halaman 95 ya. Nanti selesai kumpul di ketua kelas. Baik, ibu pamit, terima kasih. Terima kasih. Saya tidak menyangka kalau dia ternyata masih hidup. Tapi bagaimana bisa dia masih hidup? Clara, saya harus teleponnya sekarang. Kenapa HP-nya mati di saat waktu yang tidak tepat? Mana jasa tidak bawa lagi? Tidak mungkin saya harus ke kelas. Saya tidak berani. Sebaiknya saya ikut saja. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan seperti apa reaksi Clara ketika melihat ini. Lili dari tadi di mana ya? Kok tidak kelihatan? Tadi sih bilangnya mau ke toilet, tapi sekarang udah sama aku juga. Fer, ya jangan pakai itu. Kayaknya cocok bergabung sama Sinta. Ya sih, pasti Clara seperti dengan dia. Hai Ana, kenalin. Lihat. Febri. Oh, hai Ria, Febri. Anak, kamu tidak bergabung dari sergap kami. Kamu pasti akan terkenal satu sekolah karena betul sedang kami ini primadona di sekolah ini. Maaf, saya tidak tertarik. Hah, sibuk sekali anak ini. Kamu pikir kamu saja ya yang bergabung di sergap kami? So cantik sekali anak ini. Awas saja besok kalau kelar sekolah.
kamu bakalan habis di tanah. Halo, Clar. Iya, halo Li. Aku di depan rumah kamu. Oh iya, masuk saja. Saya di ruang tengah. Tumben sekali kamu pakai telepon, Li. Biasanya kan kamu langsung masuk. Saya ada info penting, Clar. Kenapa? Apa yang terjadi? Ana, Clar. Ana? Iya, Clar. Ana siapa? Ana Diandra Wijaya. Buat apa bahas dia lagi? Dia masih hidup, Clar. Dia kembali. Lili, Ana itu sudah meninggal. Tidak mungkin kan orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali? Mungkin kamu salah lihat. Saya yakin, Clar, itu Ana. Saya lihat pakai mata kepala saya sendiri, Clar. Kamu memang benar-benar sudah yakin itu Ana? Clara, kamu sudah sembuh ya? Sekarang kamu sudah kembali ke sekolah. Jadi di kelas kita ini ada anak baru, namanya itu Ana Wijaya. Saya sangat penasaran dengan wajahnya. Secantik apa sih dia? Hai Clara. Hai. Hai Clara. Hai. Hai Kak Clara. Clara, kamu tahu tidak sih, si Ana itu sangat sombong. Iya Clara, masa iya kemarin dia berlagak sok-sokan terima bergabung bersama kita, padahal kami berdua sudah mengajarnya secara baik-baik. Tunggu, jadi maksudnya si Anas bergabung bersama kita? Buat apa? Orang seperti dia tidak cocok untuk bergabung bersama kita. Dia hanya cocok untuk kita jadikan mainan. Wow, seru juga, Clara. Jadi, bagaimana rencana kita selanjutnya? Kita harus buat si Ana tunduk terhadap kita. Hei anak baru! Aku. Hah, sombong. Chandra anak muda, kamu kembali. Kamu seperti penyihir yang sangat hebat. Padahal aku berharap kamu sudah tiada waktu.
parah. Sama sekali. Tapi setahu saya kamu primadona dan murid teladan ya di sekolah ini. Sepertinya sekolah kita ini menghadirkan orang-orang buta. Lancar sekali kamu. Saya tidak tahu lagi bagaimana reaksi satu sekolah kalau tahu kalau kamu adalah seorang pembunuh. Oh, maaf, saya tidak punya waktu. Clara, apa yang dia katakan? Ayo kita pergi. Saya harus mencari cara agar sekelas bisa membenci Ana. Aduh! Aduh! Ada apa, Mbak? Ayo bangun. Kurang ajar sekali kamu anak. Dia sengaja melukai saya. Heh anak, berani sekali ya kamu berbuat seperti itu terhadap Clara. Dia ini primadona sekali. Hei anak, sekarang kamu sangat sombong. Kamu itu seharusnya tunduk terhadap saya, karena saya adalah primadona di sekolah ini. Hal buruk apapun yang akan kamu lakukan terhadap saya, tidak akan dapat mengubah kepercayaan orang-orang terhadap saya. Karena kamu tadi sudah hampir menyukai Clara, maka kamu akan merasakan pembalasan yang itu. Anak, sangat tidak sopan ya kamu ini. Sekarang kamu harus belikan minuman untuk saya. Saya tunggu di kelas. Oke, baiklah. Saya akan mengikuti kemauanmu sang primadona sekolah. Ups, oke, saya tidak sengaja. Anak, berani sekali kamu mencobakan minuman ini ke baju saya. Kurang ajar ya kamu. Clara, dengar ya. Saya bukan babu kalian. Anak gadis bodoh yang kalian angkat babu itu sudah mati 3 tahun lalu. Dan saya bukan anak yang dulu. Hei, kalian mau tahu siapa pembunuh anak 3 tahun yang lalu? Hah? Bukannya itu viral beberapa tahun yang lalu? Siapa kamu? Apa urusanmu dengan Clara? Ambil ini dan tunjukkan pada saat presentasi nanti. Jangan begitu semua akan dibahas. Hei, tunggu! Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana dengan tugas kemarin? Semuanya siap presentasi? Siap, Ibu.
Anda apa-apa nih? Cepat lagi. Clara, ibu tidak menyangka kamu bukan seorang pembunuh dan kamu hampir membunuh temanmu sendiri. Lili, Clara, ternyata kalian mengenal Ana dari dulu. Clara, saya tidak menyangka kalau kamu itu seorang pembunuh yang luar biasa. Teman-teman, saya bisa menjelaskan semuanya. Saya lakukan ini semua karena saya sangat tidak suka dengan penampilan anak dari SMP. Dia itu bodoh, cupu, dekil. Sedangkan saya selalu dipaksa mama saya untuk menjadi wanita yang cerdas dan elegan. Kalian pikir dengan itu semua saya tidak merasa tertekan? Saya sangat tertekan karena itu saya melakukannya kepada anak untuk melampiaskan hidup orang yang berbalik dengan saya. Lili, ternyata kamu juga ya? Kamu ini sudah jelek. Ana, kamu ini sudah jelek. Dasar pembunuh. Iyo, pembunuh ya? Cantik-cantik kok pembunuh. Clara, akhirnya kamu merasakan apa yang dulu saya rasakan. Bagaimana rasanya tidak disukai satu sekolah? Saya harap ini menjadi peringatan dan pelajaran. Karena kamu tahu, kamu tidak bisa meluapkan amarah kamu kepada orang yang bukan siapa-siapa kamu. Terlebih lagi, rasa kecewa atas ibu kamu yang selalu menuntut kamu untuk menjadi cantik dan sekali. Seharusnya itu menjadi motivasi buat kamu dan membiarkan orang-orang terinspirasi dengan caramu sendiri. Bukan dengan hal yang tidak pantas yang kamu lakukan terhadap saya. Bisa saja di waktu itu, saya melaporkan tindakan kalian atas pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi setelah sadar dari koma, saya ingin kembali ke sini dan membuktikan bahwa di dunia ini ada yang namanya roda berputar. Dan apa? Ini yang sedang kalian rasakan. Ini juga merupakan pelajaran buat kamu, Lili. Kamu pikir dengan melakukan penyembelihan tersebut, kamu terlihat kuat. Tidak, Lili. Kamu hanya terlihat seperti manusia lemah yang tidak bisa menyelesaikan masalah hidupmu sendiri. Manusia yang tidak punya empati dan manusia yang hanya bisa melemahkan orang lain. Manusia. Li, saya bodoh, Li. Saya seharusnya tidak melibatkan kamu dalam hal ini. Saya sangat menyesal, Li. Saya minta maaf. Pak, kita berdua yang salah, Pak. Bukan hanya kamu. Jadi tolong, jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Benar kata Ana. Kita ini manusia lemah. Kita yang pantasnya menjadi manusia lemah. Kita tidak bisa menguatkan diri kita sendiri. Tapi kita lebih memilih untuk melemahkan orang lain. Kita jahat, Li. Kita jahat. Pak, kita harus mengambil keputusan secara dewasa. Kita berdua harus minta maaf kepada anak dan semua orang di sini. Tidak, Li. Saya malu. Pak, percaya sama saya. Pasti kita dimaafkan. Kalau terus-terusan begini, saya yakin semua orang tidak akan mau berteman dengan kita. Semua orang akan membenci kita, Clara. Begitu juga dengan Ria dan Febri. Kamu mau dibenci seterusnya, Clara? Li, kamu yakin? Percaya sama saya.
Minta maaf adalah hal yang paling sulit untuk orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Tapi dengan minta maaf, kita bisa keluar dari permasalahan ini. Kita yang memulai, Clara, maka kita juga yang harus mengakhiri. Percaya sama saya, mereka pasti memaafkan kita. Asalkan kita jangan malu untuk minta maaf. Baik, Li. Saya percaya dengan kamu. Dasar pembunuh! Ibu, berikan kami kesempatan untuk berbicara. Anak-anak, berikan mereka kesempatan untuk berbicara. Teman, kami tahu sekarang kalian pasti sangat membenci kami. Kami sangat menyesal dengan semua perbuatan yang telah kami lakukan, baik di masa lalu maupun sekarang. Karena kamu adalah salah satu korban dalam kami. Saya menyesal, anak. Saya minta maaf. Tolong maafkan saya. Sekarang kamu bisa saja melukai saya. Tetapi saya mohon maafkan saya. Anak, maafkan saya juga. Saya akan memaafkan kalian asalkan kalian mau berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan kalian dan kalian harus benar-benar bertobat. Baik, anak. Kami berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahan kami. Sebenarnya saya sudah maafkan kalian. Saya hanya kembali ke sini untuk melihat kalian menyesal dan bertobat atas kelakuan yang kalian lakukan terhadap saya dan mungkin juga terhadap orang lain. Teman-teman, peristiwa seperti ini harus menjadi pelajaran untuk kita semua untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang. Jika kita mempunyai masalah hidup atau tantangan, kita jangan melampiaskan terhadap orang lain atau melukai orang lain. Kita harus menjadikan masalah itu sebagai motivasi untuk kita untuk melakukan hal-hal positif ke depannya. Untuk itu, dari saya ingin kita saling memaafkan dan tidak semena-mena. Stop bullying dan tegakkanlah hak asasi manusia.